Tiada orang Cina di satu kecamatan ini. Mengapa satu kecamatan ini tidak ada satu orang pun etnis Cina? Menurut informasi dari beberapa warga setempat. Warga setempat mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun etnis Cina yang hidup di kecamatan ini. Apakah kecamatan ini penduduknya sangat anti kepada etnis Cina? Sebenarnya tidak. Penduduknya tidak anti, bahkan penduduknya sangat ramah, sangat welcome terhadap etnis manapun. Hanya saja nih, kecamatan ini kompak penduduknya, kompak orang-orangnya. Kalau misalnya ada orang etnis Cina membuka usaha, semisal toko apapun, baik itu toko bangunan maupun toko spare part maupun toko sembako misalnya, toko apapun lah, warga setempat itu enggan untuk membeli barang-barang dari tokonya Cina. Inilah kenyataan di satu kecamatan tersebut. Nah, kami Al-Fakir Alim kebetulan tatkala masih kecil dahulu ya kan, kecamatan ini berdampingan dengan kecamatan kami. Jadi kecamatan ini ada di salah satu kecamatan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kami Al-Fakir Alim lahir di Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Nah, ada satu kecamatan yang kecamatan ini lokasinya, letaknya dekat dengan desanya Gus Baha. Kalau Gus Baha itu desanya terletak di Kecamatan Kragan, namanya Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Nah, kecamatan ini menuju ke selatan sedikit, tetapi kecamatannya penduduknya sangat ramai, cukup ramai lah. Tetapi aneh, tidak ada satu etnis Cina pun di kecamatan tersebut. Nah, padahal hampir terdapat orang etnis Cina di setiap kecamatan di seluruh Pulau Jawa. Namun ternyata ada satu kecamatan yang cukup ramai di Pulau Jawa yang tidak ada satu orang Cina pun. Ini menurut informasi dari beberapa warga masyarakat setempat. Nah, kami sendiri Al-Fakir Alim tatkala masih kecil, rumor ini kami penasaran, benarkah di kecamatan ini tidak ada satu etnis Cina pun? Kami telusuri, kami teliti. Dan kami saat itu memang kesulitan mendapatkan satu etnis Cina. Ya sulit sekali. Yaitu Kecamatan Sedan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Nah, Kecamatan Sedan ini bukan nama mobil ya, mobil sedan, tetapi dari kata Sayyidani. Sayyidani itu dua sayyid. Dua sayyid yang wafat di daerah tersebut, kemudian orang Jawa mengatakan sedan. Sedan itu ya Sayyidani, dua sayyid. Nah, kecamatan ini letaknya itu berada di agak selatan ya dari Jalan Dendeles, Jalan Pantura. Tetapi ramai, kecamatan Sedan ini cukup ramai. Hanya saja memang mayoritas penduduknya muslimnya sangat kuat. Sangat kuat dan tidak vokal. Jadi penduduk di masyarakat Sedan ini walaupun pintar-pintar tapi jarang yang vokal. Mereka lebih suka untuk menjalankan ilmu tasawuf. Mereka welcome, ramah dengan etnis manapun. Namun masyarakat setempat ini bukan anti Cina loh ya, bukan anti Cina. Bahkan mereka sangat ramah terhadap etnis bangsa manapun. Hanya saja masyarakat setempat sangat tidak tertarik membeli barang-barang apapun di toko-toko milik etnis Cina. Sehingga warga Cina jarang yang betah membuka usaha di wilayah kecamatan ini. Namun sebenarnya ada dua kecamatan lagi yang kami ketahui. Kami Al-Fakir Alim pernah ke suatu daerah yang memang seluruh penduduknya, penduduk asli ini beragama Islam 100%. Jadi penduduk aslinya 100% beragama Islam. Nah, kalau pendatang mungkin adalah sekitar 2, 3, 4, 5, tapi tidak sampai 10 orang. Pendatang-pendatang yang beragama Katolik ada, Kristen ada, Hindu Buddha ada, tetapi kalau penduduk asli itu 100% beragama Islam, yaitu Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak. Nah, Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak ini letaknya di Pulau Bawean.
Pulau Bawean itu termasuk wilayah Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia, kayak begitu. Tetapi Pulau Bawean ini letaknya agak ke utara ya, karena memang letaknya di kepulauan. Maka dari Kabupaten Gresik bisa ke utara, sehingga Pulau Bawean itu kalau ke utara lagi bisa ke Kalimantan, bisa ke Sulawesi. Ya, ke Kalimantan, Sulawesi, letaknya di tengah-tengah. Sebenarnya sangat strategis. Kalau menurut sejarah, Pulau Bawean itu tatkala Kerajaan Majapahit besar sering menjadi tempat transit. Jadi Pulau Bawean itu tempat transitnya dari seluruh bangsa-bangsa yang ingin menuju Kerajaan Majapahit. Makanya penduduk Bawean itu sebenarnya beragam, etnisnya beragam. Tetapi itu tadi, penduduk setempat mayoritas bahkan 100% itu beragama Islam. Dan apakah ada Cinanya? Kami ke sana juga menurut informasi warga nggak ada Cinanya. Kalau seandainya ada Cinanya ya hanya sekedar pendatang tidak begitu lama. Nah, mungkin dari para komentator ada yang tahu mungkin adakah wilayah di Indonesia ini yang satu kecamatan loh ya. Satu kecamatan itu kan biasanya terdiri dari sekitar 8 sampai 15 desa. Bahkan ada satu kecamatan itu sampai 30 desa, 40 desa juga ada. Nah, kalau misalnya ada, ini kan sungguh luar biasa. Maksudnya bagaimana sungguh luar biasa begini? Warga asli pribumi yang setelah merdeka loh ya. Kalau sebelum merdeka, kita ini kan merdekanya bareng-bareng. Bareng-bareng artinya ya seluruh etnis yang ada di Indonesia ini berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan, termasuk orang-orang etnis Cina. Tetapi etnis Cina yang datang sebelum kemerdekaan itu rata-rata beragama Islam. Ya, jadi beragama Islam seperti Laksamana Cheng Ho dan seluruh bala tentaranya itu beragama Islam. Sehingga banyak sekali penyebar dakwah Islam di Indonesia itu orang Cina. Bahkan gamis itu kan koko, namanya koko itu nama Cina. Baju koko itu nama Cina. Sehingga orang-orang Cina yang datang sebelum kemerdekaan itu rata-rata beragama Islam dan mereka pernah ikut ya, bukan hanya pernah, berkali-kali ikut memperjuangkan kemerdekaan. Terbukti dengan adanya kisah geger pecinan. Geger pecinan itu ya orang-orang Cina yang memberontak melawan Belanda, melawan VOC. Sehingga orang-orang Cina dibantai oleh Belanda. Kemudian peristiwa tersebut terkenal dengan sebutan pecinan. Namun setelah kemerdekaan, orang-orang Cina yang datang ke Indonesia ini kan rata-rata tidak beragama Islam. Dan mereka menggunakan pakaian yang tidak pakai koko, tidak baju panjang. Kalau Cina zaman dahulu vampir saja pakai jubah ya kan. Vampir itu pakai jubah, beda dengan Cina zaman sekarang. Inilah sedikit informasi, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.